Halo sahabat pengusaha mikro, kecil, dan menengah yang saya hormati. Kita bertemu kembali dalam perbincangan tentang pengembangan UMKM. Pada saat ini kita akan sedikit memperbincangkan tentang perubahan. Perubahan itu adalah sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Dan perubahan itu adalah suatu keniscayaan. Jadi ada pemeo yang mengatakan bahwa tiada sesuatu yang abadi kecuali perubahan itu sendiri. Jadi nggak ada yang abadi. Kalau perubahan itu mah abadi karena akan terjadi terus menerus dalam suatu kehidupan. Nah, seperti saat ini kita sedang mengalami juga perubahan dari sesuatu yang normal menuju yang tidak normal karena adanya pandemi COVID-19 ini. Saat ini semua sedang mengalami hal tersebut. Ini bukan sesuatu yang dihadapi oleh kondisi lokal, tetapi ini adalah global. Semua negara mengalami, hampir semua negara itu mengalami adanya bencana COVID-19 ini. Jadi ini adalah suatu bencana bersama gitu. Nah, suka maupun tidak suka kita juga harus menghadapi ini COVID-19 ini karena ini merupakan bencana bersama, dan selain itu ini jangka waktunya itu kita belum bisa menentukan kapan akan berakhir. Nah, akibatnya ini juga akan membuat beberapa faktor lainnya, kondisi lainnya juga akan berubah. Dengan adanya COVID-19 ini akan mengubah suatu peta ekonomi, suatu peta bisnis, ini juga akan berubah. Nah, demikian juga imbasnya pada UMKM. Nah, kalau kita amati perubahan ini sendiri kan kita bisa lihat ada perubahan yang memang terencana, ada perubahan yang tidak terencana. Nah, perubahan yang terencana itu biasanya konotasinya positif, dan itu dilakukan oleh internal perusahaan kita, seperti kita merencanakan untuk penjualan, kita merencanakan tentang keuangan kita di masa depan, kita merencanakan tentang pemasaran, merencanakan tentang pengembangan sumber daya manusia di perusahaan kita. Sementara itu, kalau perubahan tidak terencana itu seperti faktor eksternal yang terjadi dari faktor eksternal. Nah, itu bisa konotasinya positif, bisa konotasinya negatif. Nah, kalau perubahan-perubahan dari eksternal yang konotasinya positif itu misalnya ada perubahan peraturan pemerintah, misalnya untuk meningkatkan ekonomi, memberikan insentif pada pengusaha UMKM dalam hal misalnya keringanan pembayaran pajak atau penurunan tingkat suku bunga pinjaman. Nah, ini adalah sesuatu yang konotasi positif, sehingga ini bisa menggairahkan usaha kecil, sehingga ini akan meningkatkan nanti usaha akan meningkatkan keuntungan usaha, dan pada perkembangannya akan meningkatkan perekonomian suatu negara. Nah, kalau yang usaha yang tidak terencana tapi itu konotasinya negatif, ya seperti kondisi saat ini, misalnya ada bencana alam, kemudian ini bencana di dalam kesehatan COVID-19, kemudian adanya mungkin peperangan. Peperangan itu kan sesuatu yang tidak dapat dikendalikan oleh usaha kecil, pengusaha kecil, atau mungkin nanti ada perubahan peraturan pemerintah atau perubahan apa yang mungkin ini akan sedikit membebani, ya. Misalnya peraturan baru yang memberikan suatu persyaratan baru yang mungkin agak berat untuk dilakukan oleh pengusaha kecil, itu juga bisa terjadi. Atau ada hal-hal yang lain dari segi perubahan politik, undang-undang dan lain sebagainya. Nah, ini yang bisa konotasinya perubahan yang dari eksternal dan ada konotasi negatif. Nah, perubahan itu sendiri sebenarnya kan kalau kita melihat
teori ya, jadi force field teorinya Lewin itu kan ada dari proses satu keadaan yang ada saat ini ya. Kemudian muncul suatu kebutuhan, kalau ini perubahan yang terencana kan ada suatu kebutuhan untuk perubahan. Jadi kalau dari kondisi yang ada yang kemudian itu merupakan satu kebekuan, kemudian itu dicairkan karena ada tuntutan kebutuhan untuk berubah. Ya, kemudian itu mencair, kemudian ada pergerakan, ya, pergerakan untuk menuju sesuatu yang baru. Nah, kemudian adanya kondisi baru, ya. Dari yang unfreeze menjadi freeze, ya. Tentunya kebekuan kembali artinya kondisi yang ditetapkan lagi. Nah, yang saat ini terjadi kan kita itu kan dari kondisi yang lama, kemudian adanya kondisi baru ya, yang nanti kita harus mulai melihat perkembangan usaha kita. Kita juga harus mulai menyesuaikan dengan atau beradaptasi dengan kenormalan baru. Misalnya karyawan kan harus jaga jarak ya, atau mungkin supaya kita nanti tidak uyuk-uyukan atau dalam berjejal di dalam pekerjaan, kemudian ada safe ya, membuat safe ya, supaya nanti ada tidak semua pekerja itu nanti berjejal dalam satu ruang kerja, atau juga masih menjadwalkan bekerja dari rumah, work from home ya, itu bisa dilakukan. Nah, kemudian harus menyediakan alat kesehatan karena itu harus mencuci tangan dan lain sebagainya, kebersihan. Dan kadang kita juga harus menyediakan ya face shield ya, face shield ya, pelindung muka itu sekarang ini ya satu. Nah, ini kan harus mulai kita pikirkan. Nah, tentunya ini tidak mudah karena ini juga menyangkut budget ya. Berarti ada tambahan dana untuk aktivitas tersebut ya. Nah, kemudian di sisi lain juga perubahan ini ya, kita ada shifting ya dari persoalan terutama untuk pemasaran ya. Ya, dulu biaya pemasaran itu tinggi karena mungkin untuk promosi dan lain sebagainya masih menggunakan dunia nyata dulu. Sekarang sudah berubah harusnya karena ada kita tidak bisa langsung dengan langsung pertemuan langsung dengan pelanggan ya, otomatis ini kan ada biaya yang harus disiapkan, yaitu biaya distribusi. Nah, sekarang sebenarnya ini kalau dari sisi pemasaran ini sekarang akan dari promosi dan lain sebagainya kan bisa dialihkan ke media sosial dan relatif itu lebih murah. Tapi nanti biaya-biaya yang ada ini, kalau dulu pelanggan itu datang sendiri, kemudian kita bisa bertatap muka, sekarang tidak, berarti ada biaya yang kita alihkan ya. Berarti apa ya, shifting atau switching ya, biaya itu dari biaya pemasaran menuju biaya distribusi karena kita harus mengirim barang itu sampai ke konsumen. Nah, ini ada sesuatu perubahan, dan ini perubahan ini yang namanya perubahan itu tidak semena-mena menyenangkan. Mesti kalau dalam perubahan itu ada sesuatu yang membuat orang tidak nyaman, tidak enak untuk melakukan sesuatu yang sudah rutin dilakukan kemudian harus berubah, tidak enak. Sebagai contoh misalnya perubahan itu, misalnya bapak, ibu atau sahabat pengusaha itu coba biasanya menggunakan tangan kanan, misalnya tanda tangan. Bapak ibu coba di rumah tanda tangan 10 kali. Nah, tanda tangan 10 kali kemudian berubah. Kalau biasanya pakai tangan kanan atau tangan kiri, sekarang diubah sebaliknya pakai tangan kiri atau kanan ya. Kalau yang pakai tangan kanan pindah ke tangan kiri. Coba tanda tangan dengan tangan kiri, rasanya bagaimana? Berubah, tidak nyaman, tidak enak rasanya, mungkin satu yang aneh. Perpindahan, perubahan. Demikian juga ini, ada perubahan ini kan ada sesuatu yang membuat kita itu rasa aneh, tidak nyaman, ya, tidak enak dan lain sebagainya. Tapi apapun hal itu harus kita hadapi.
Nah, untuk menghadapi ini Bapak Ibu sahabat UMKM, kita sebagai pengusaha itu harus tetap memandang kehidupan itu yang pertama itu adalah penuh harapan. Jadi kita harus bisa memandang bahwa segala sesuatunya itu ada harapan, ya, harapan untuk bahwa dunia ini akan kembali baik, ya, semacam ini, ya, harapan bahwa COVID ini nanti akan lekas berlalu dan akan menjadi kondisi yang baik, ya. Ya, jadi masih ada harapan dalam kehidupan kita. Nah, tentunya ya, harapan itu, ya, harapan ini diharapkan dengan harapan kita mempunyai harapan itu memunculkan diri kita itu adanya rasa optimisme. Jadi menimbulkan rasa optimis kalau kita merasakan bahwa masih ada harapan, optimis. Dan optimis ini memang harus kita miliki sebagai makhluk hidup, terutama sebagai pengusaha. Itu harus dapat menganggap optimis sesuatu yang utama. Karena kalau tidak, ya kita tidak akan bisa bekerja, tidak bisa melakukan sesuatu, dan kita tidak akan mendapatkan penghasilan. Ya, ini optimis. Nah, selain optimis ini, sebenarnya optimis itu untuk apa toh? Optimis itu untuk menimbulkan suatu semangat. Kalau itu optimis berarti apa? Kita masih bisa bersemangat. Jadi kita masih bisa bersemangat untuk melakukan atau mengembalikan usaha kita lagi. Yang kemarin mungkin usaha kita terpuruk atau mungkin usaha kita macet sama sekali, kita masih punya semangat untuk membangkitkan. Nah, jadi semangat ini untuk apa? Untuk membangkitkan, ya, usaha kita. Kalau kita sudah mempunyai diri kita itu merasa bangkit untuk mengembalikan lagi sesuatu yang kemarin ini terjadi perubahan ini, yang kemarin hilang atau melalui kerugian atau hilang. Terasa kalau sudah ada kebangkitan itu, kita akan merasa melihat apa? Oh, kita harus mencari peluang dalam situasi ini. Oke, saya bangkit. Dan saya akan mencari peluang apa yang bisa kita lakukan dalam kondisi kenormalan baru. Ya. Jadi ada rasa untuk diri kita itu bangkit, diri kita itu memiliki peluang. Jadi bencana ini selain bencana itu juga ada peluang. Kalau kita mungkin pepatah Cina, ya, di bencana satu sisi bencana tapi satu sisi peluang. Nah, peluang-peluang apa yang kita lakukan? Seperti saat ini, peluang yang bisa kita lakukan apa? Untuk mengembangkan bisnis alat-alat kesehatan, karena kita semua mengalami hal yang berhadapan dengan persoalan kesehatan. Nah, kita bisa berbisnis mungkin di alat-alat kesehatan. Nah, ini yang bisa kita. Nah, kalau kita sudah memiliki hal tersebut, peluang kita lihat, nah kemudian kita tinggal melaksanakan atau mengeksekusi kegiatan yang akan kita laksanakan, atau kegiatan yang sudah ada itu bagaimana kita harus mengembangkannya. Jadi memang kalau misalnya kegiatan kita tidak berubah, tapi kita masih melihat ada peluang, ya, tinggi, seperti peluang kita kan sekarang misalnya orang harus berbisnis tidak berhadapan dengan pelanggan, tapi pelanggan cukup kirim WA atau media sosial, kemudian kita mengirimkan. Nah, oleh karena itu mungkin peluangnya apa? Mungkin kalau kita membuat restoran itu sekarang kita tidak perlu restoran dengan suatu tempat yang mungkin lokasi tertentu, karena kan tidak boleh orang makan di situ, ya, dalam jumlah banyak. Ya, kita akhirnya membuat peluang. Kita membuat satu dapur saja, ya, membuat satu dapur untuk tidak perlu untuk ruang untuk makan. Nah, tinggal kita mungkin kerjasama dengan Gojek, ya, atau ojek yang lain untuk distribusi makanan kita. Nah, ini adalah satu untuk peluang dan kegiatan usaha yang bisa kita lakukan. Jadi mungkin yang perlu kita ulangi lagi bahwa yang pertama kita harus punya
harapan, atau kita mempunyai pengharapan bahwa segalanya akan berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua, kita harus optimis. Yang ketiga, optimis itu akan menumbuhkan semangat kita, dan semangat ini akan menggerakkan kebangkitan diri kita, dan kebangkitan itu akan melihat peluang. Nah, sesudah itu kita akan mengeksekusi dari kegiatan tersebut ya. Nah, ini yang kita perbincangkan saat ini, sahabat pengusaha, dan mungkin omongan ringan ini bisa berguna bagi kegiatan para sahabat pengusaha saat ini. Dan salam sehat dan semangat selalu, dan bangkit menghadapi perubahan ini. Terima kasih.